now I feel like taking off, find a place with a view, the pain is never gonna stop. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan pihaknya sudah mencapai kata sepakat dengan sosok yang akan menjadi Direktur Teknik baru Timnas Indonesia. Namun Erick Thohir masih belum mau menyebut siapa sosok Direktur Teknik tersebut. Menurut Erick Thohir, saat ini baru ada kesepakatan verbal antara PSSI dan sang calon Dirtek PSSI. Proses penandatanganan kontrak akan dilakukan beberapa hari kemudian. Paling lambat, proses itu sudah selesai pada awal pekan depan. Setelah itu, PSSI baru akan mengumumkan secara resmi siapa sosok Direktur Teknik Timnas Indonesia yang akan menggantikan Indra Safri itu. Sudah terjadi kesepakatan belum tanda tangan, kalau bisa 1-2 hari atau awal minggu depan, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir menyebut pihaknya hanya akan memberi kontrak jangka pendek kepada sang calon Direktur Teknik. Hal itu disebut sesuai dengan negosiasi yang sebelumnya dilakukan. PSSI dan sang calon Dirtek ingin menjajaki masa percobaan terlebih dahulu. Jika sama-sama puas, akan ada kontrak jangka panjang yang disiapkan. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan apa saja program kerja sang Dirtek Timnas Indonesia kelak. Satu di antaranya adalah menjalankan program sinkronisasi. Selain itu, Dirtek Timnas Indonesia juga diharapkan bisa memunculkan ciri khas permainan ala Indonesia. Meski hal itu akan memakan waktu yang sangat lama. PSSI telah mengumumkan tim nasional Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Laga tersebut digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nama Turkmenistan menjadi calon lawan skuad Garuda sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung negara tersebut. Sehingga tidak mengagetkan jika negara peringkat 138 dunia itu kini menjadi lawan timnas Indonesia. Menariknya, Turkmenistan menjadi satu-satunya lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Padahal sejatinya timnas Indonesia bisa saja melakoni 2 laga FIFA Matchday tersebut. Kabar timnas Indonesia hanya memainkan 1 laga di FIFA Matchday September 2023 itu pun langsung dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Alasannya karena padatnya jadwal timnas Indonesia senior dan kelompok umur pada akhir tahun nanti. Pemain abroad Indonesia Madrid Agusta turut hadir dalam seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 pada kemarin. Seleksi itu berlangsung di lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berdasarkan pantauan, Madrid Agusta hadir dalam seleksi itu. Madrid merupakan pemain klub amatir Belanda yakni AFC 34. PSSI memang memanggil 6 pemain abroad Indonesia dalam seleksi itu. Kelima pemain itu adalah Welbel Harim Jardim, Mahesa Eka Yanto, Stefan Kabil Harito, Aaron Liam Sutela, dan Aaron Natang-Ang. Mereka akan turut menjalani seleksi demi membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ajang itu sendiri akan bergulir di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Para pemain yang berlatih di Jakarta akan menjalani promosi dan degradasi, sebab seleksi lainnya juga berlangsung di 12 kota Indonesia. Latihan yang dipimpin oleh Bima Sakti itu cukup bervariasi, akan tetapi para pemain difokuskan menjaga kebugaran dengan berlatih fisik. Peluang bek timnas Indonesia Sen Patinama melanjutkan karir di Swedia makin menipis setelah Hamirby tidak mengajukan penawaran baru kepada Viking FK sepanjang 1 pekan terakhir. Hamirby sempat berniat untuk mendatangkan Patinama ke Swedia, mengingat mereka membutuhkan kedalaman skuad. Di samping memperkuat lini pertahanan yang dianggap lemah, apalagi Hamirby juga akan berlaga di UEFA Conference League musim ini. Klub yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic itu pernah mengajukan penawaran sebesar 1,6 juta kroner atau sekitar 2,3 miliar. Angka tersebut sangat jauh dari harga yang diinginkan Viking FK. Selepas itu, Hamirby tidak mengajukan tawaran baru. Ketika disinggung harga yang ditawarkan Hamirby sangat jauh dari keinginan Viking FK, Direktur Olahraga Viking FK Erik Nevland memberikan jawaban singkat, "Iya." Selepas penawaran pertama, Hamirby tidak menaikkan harga yang mereka sodorkan dalam 1 pekan terakhir. Hal itu dibenarkan Nevland dengan menyatakan sudah cukup sepi, tidak ada yang terjadi penawaran baru. Seperti diketahui, ikatan kontrak Sen Patinama akan selesai pada akhir Desember 2023. Namun sejauh ini belum ada penyelesaian pembicaraan pembaruan kontrak.
Neplan menyampaikan kemungkinan besar Viking FK akan mempertahankan pemain berusia 24 tahun tersebut. Menit bermain Pratama Arhan dalam rumput di Jepang kerap jadi sorotan. Jarang dimainkan di Tokyo Verde. Bagaimana perbandingan menit bermain Pratama Arhan dengan pemain lain timnas Indonesia yang pernah merumput di Jepang? Apakah Pratama Arhan lebih unggul atau justru tertinggal jauh? Iya, Arhan diketahui sudah bermain di Jepang bersama Tokyo Verde sejak 1 Maret 2022. Meski sudah membela klub itu selama 1 tahun lebih, Arhan baru bermain di 3 laga saja. Dalam 3 laga bersama Tokyo Verde itu, Arhan tercatat bermain selama total 248 menit bermain. 2 laga diantaranya dilakoni ex bintang PSIS Semarang itu bersama Tokyo Verde di ajang Emperors Cup. Lalu, bagaimana kondisi pemain lain timnas Indonesia yang pernah merumput di Jepang? Apakah mereka juga kesulitan mendapat jam bermain? Setidaknya ada 2 pemain timnas Indonesia yang pernah merasakan merumput di Liga Jepang. Mereka adalah Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali. Irfan Bahdim saat membela klub Jepang tercatat mentas di 2 laga saja dengan total menit bermain 227 menit bermain. Winger berusia 34 tahun itu pun bisa mencatatkan 1 assist. Lalu bagaimana dengan Stefano Lillipali? Lillipali diketahui pernah membela klub Jepang pada 2014. Selama itu, winger berusia 33 tahun itu hanya mentas di 1 laga saja. Total menit bermain sebanyak 90 menit. Meski minim jam bermain, Lillipali tetap tampil apik di satu-satunya laga. Dia bisa mencatatkan 1 assist hingga membawa timnya menang telak 5-0. Dengan kondisi tersebut, Pratama Arhan bisa dibilang memiliki jam bermain jauh lebih banyak ketimbang 2 pemain lain timnas Indonesia itu saat membela sebuah klub di Jepang. Arhan pun masih bisa menambah total menit bermainnya karena masih memiliki kontrak bersama Tokyo Verde. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengatakan, pemusatan latihan timnas Indonesia selama di Jerman akan dibantu klub Liga Jerman Borussia Dortmund. Itu untuk memudahkan agenda skuad Garuda Asia. Sebelumnya PSSI dan Borussia Dortmund sudah memperkuat kerjasama. Itu setelah perwakilan Federasi Sepak Bola Indonesia menerima kunjungan Borussia Dortmund beberapa waktu lalu. Bima Sakti mengatakan sangat senang adanya bantuan dari Borussia Dortmund. Jadi berbagai agenda timnya di sana bisa berjalan maksimal dengan adanya kemudahan itu. Kami rencananya ada tim dari Dortmund. Mereka akan mengatur selama kami di sana, ucap Bima Sakti. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan timnas Indonesia U17 juga akan diagendakan melakukan rangkaian uji coba di Jerman. Itu agar persiapan timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 bisa maksimal. Bima mengatakan saat ini timnas Indonesia U17 akan lebih dulu merampungkan seleksi dan pemusatan latihan di Jakarta. Setelah itu baru akan bertolak ke Jerman pada September 2023. Gara-gara foto yang bikin heboh, Justin Hubner diminta perkuat timnas Indonesia Swan Sintayong. Foto yang bikin heboh adalah ketika Justin Hubner mengunggah momen dirinya menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U21 di laga uji coba. Foto ini memberi kode bahwa hanya masalah waktu Justin Hubner promosi ke skuad utama Wolverhampton Wanderers yang mentas di Liga Inggris. Lantas, dari mana permintaan supaya Justin Hubner memperkuat timnas Indonesia? Permintaan itu muncul dari pencinta sepak bola tanah air yang memadati kolom komentar di unggahan Justin Hubner tersebut. Sebenarnya Justin Hubner hampir mendapatkan status warga negara Indonesia pada Mei 2023. Saat itu ia bersanding dengan 2 pemain keturunan lain asal Belanda yaitu Ipar Jenner dan Rafael Struijk untuk diambil sumpahnya menjadi WNI. Namun Justin Hubner batal menjalani sumpah karena proses naturalisasinya tidak dilanjutkan PSSI. PSSI enggan melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner karena dari Federasi Sepak Bola Indonesia ini tidak menyanggupi permintaan pemain 19 tahun tersebut. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.